Pastikan Bu, mengaji itu ada 4 paling dasar. Satu, untuk cari ilmu, ya Bu. Yang kedua, ilmu tadi kemudian mendapatkan pahala untuk kita. Ya. Sehingga ilmu tadi menjadi panduan langkah kehidupan kita sehingga menghasilkan pahala. Orang yang beramal hari ini tanpa panduan ilmu malah sia-sia, malah mendapatkan dosa. Ada dapat ilmu, ada dapat pahala. Yang ketiga, kita mengharapkan dari ilmu dan pahala tadi keberkahan. Yang keempat, dengan kita dapatkan ilmu tadi, rafi'ud darajah, Allah angkat derajat kita. Itu salah satu tujuan pendek. Ada tujuan jangka panjang. Apa tujuan jangka panjang kita mengaji, Bu? Tujuan jangka panjang kita mengaji itu adalah memastikan hidup kita berada di atas shiratal mustaqim. Baca kalimat itu, Bu. Ya. Memastikan hidup kita berada di atas tuntunan, bimbingan, panduan, arahan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan buku panduan SOP-nya Allah. Ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi oleh Allah Ta'ala, Allah sudah janjikan Adam, qul nahbitu minha jami'an, turun kalian semua ke muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang untuk kalian dari aku, kata Allah. Artinya apa? Allah sudah siapkan ketika Nabi Adam turun ke muka bumi, la takhfa la tahzan. Adam, kamu jangan merasa takut, jangan merasa cemas ketika di dunia. Ya betul, cemaslah. Di surga ketika Adam diciptakan semua tersedia. Makan tinggal ambil, tinggal juluk, tinggal minta, tinggal petik, dapat dimukul langsung sadonya. Di dunia ya Allah barik. La takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi engkau buku panduan petunjuk, aman Adam. Kini semua serba di ujung jari. Tapi cara berpikir kita, cara belajar kita, dan cara kita memahami agama akan beranjak di dulu sampai dunia dahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Hamba ingin itu dirubah. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Cepat transportasi, cepat informasi, cepat komunikasi. Tapi pendidikan agama kita jalan di tempat. Ini Bu, saran ambo pengajian begini kok, ya. Memastikan langkah sisa kehidupan kita hari ini betul-betul berada di atas shiratal mustaqim, ya. Satu kesatuan konsep pembelajaran panduan kehidupan Allah titipkan dalam Al-Quran. Tapi sampai 5 kaji awak 1 dan kedua, harusnya anak sekolah itu pelajarannya Al-Quran. Sholatku ada 5, bukan balonku ada 5. Balon itu rancak, Bu. Warna-warni, sirah-sirah itu warna. Tapi isi dalamnya kosong. Agama juga demikian. Jadi maksud kita mengaji itu tuh apa? Memastikan jalan hidup kita, ilmunya mengarahkan kita kepada Al-Quran. Maka kita harus paham mengerti itu. Tambah cale, kita punya anak-anak, cucu-cucu. Ibu di mana ibu sekolahkan? Sekolah yang sama sekali tidak mengajarkan pada anak kita untuk ini Al-Quran. Pulang sekolah dia pada bernyanyi, dia pada bernari-nari, dia pada deraben-deraben, tapi ketika disuruh baca Quran, tidak bisa dibaca Quran. Siapa yang salah?
Kita orang tua yang salah. Kenapa tidak diarahkan kepada pendidikan? Ya. Maka melalui pengajian yang rutin ini, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi kita ke depan memahami hakikat tujuan kita mengaji. Yang kita minta kepada Allah agar hidup kita, jalan hidup kita sukses, hebat, pemimpin orang luar biasa di muka bumi ini, jadi khalifah di muka bumi ini. Itu kalau kita pakai Al-Quran, kita pakai Islam. Tapi kenapa Buya, kenapa Ustaz ada orang lah mengaji di pesantren? Assalamualaikum. Ada enggak pada itu? Kalau itu tujuan hasil akhir Al-Quran, Islam, campak saya Islam kalian. Kalau kita hanya jadi orang bodoh, pengemis sepanjang jalan hidup kita. Betul enggak, Bu? Pelecehan itu namanya itu. Penyesatan dalam memahami agama. Tidak boleh dipakai itu seharusnya. Pasti ketika Allah berikan petunjuk pada man, pasti hidup kita jadi mulia. Hidup kita terhormat. Hidup kita punya nilai. Ada orang-orang yang bertanya begitu dia pensiun, Ustaz, ambo sedang bimbang, tak tahu apa arti hidup sebenarnya Ustaz. Kama arah berbimbang Ustaz. Tumben sudah tua baru bertanya. Dulu waktu muda kemana? Ya, waktu muda nggak tahu arah hidup kemana perginya. Nah, oleh sebab itu ibu, saya punya misi, saya punya maksud dan tujuan. Dengan kita mengaji dan pengajian rutin, ya, punya arah panduan yang jelas. Tidak asal mengaji, berhenti mengaji lagi bu. Ganti guru, ganti buya, ganti ustaz, ganti judul, ganti pembahasan, ganti tidak tentu arah. Ibu punya kue, masak kue bolu, kue nama bu. Ini rancak atau ini buruk? Allah ciptakan kita, ingin Allah itu baik, apa kita hancur remuk jadi pengemis? Allah ingin kita baik, dikasih daripada kita Al-Quran ini. Mau main-main sama Allah. Kalau kemudian kita belajar agama, kemudian jadi pengemis sepanjang jalan, berarti kita menghina Allah, merendahkan Islam. Allah sang pencipta langit dan bumi dengan segala kehebatan alam semesta ini, tiba-tiba Allah kasih kita ngaji Quran yang akhirnya jadi pengemis. Astagfirullah. Maka apa ya? Saya bikin sekolah mencetak calon pemimpin-pemimpin umat insya Allah. Kan itu doa kita, Bona. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikan kami ya Allah, keluarga-keluarga, orang-orang, umat yang jadi pemimpin di tengah umat manusia yang banyak ini. Ini doa kita yang diajarkan Nabi. Bukan menulis pekerjaan. Berbagai macam penderitaan sudah kita lalui. Lalu hanya menghasilkan anak-anak yang hanya bisa menulis pekerjaan. Dari level. Maka mungkin Allah maha perkasa, maha pencipta, maha segalanya, hanya melahirkan orang-orang yang berkualitas. Salah paham kita dari Quran, rendah visi misi kita dari Quran, jauh kita dari Al-Quran. Dzalikal kitabu, jauh sekali kitab itu, nggak nyambung sama kita. Ibu, mudah-mudahan dengan pertemuan ini mendatangkan sama membangun suatu kesadaran prinsip buat kita. Hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita ini tidak sekedar hidup tanpa makna, apalagi tanpa nilai. Orang Islam itu dilecehkan. Orang Islam itu hanya dibuat main-mainan. Ya. Apa sebab? Barangkali kualitas hidup kita perlu dipertanyakan. Ada yang bertanya, Ustaz, gimana cara sholat kita khusyuk? Sebab kalau saya sholat, pikiran saya ke mana, Bu? Kemana-mana. Kemana-mana perginya. Apa sebab? Kita belum paham mengerti apa yang sedang kita baca. Kenapa penyanyi itu dia sampai menangis? Hanya kaulah yang ku cintai. Menangis mana? Kan
Karena dia tahu makna ucapan itu. Dia resapi. Jadi bagaimanapun bacaan surah indah, kalau kita nggak ngerti bacaannya, indah tinggallah indah, hati entah kemana perginya. Ibu tahu nggak Bu? Tadi pagi Abu tahsin tes ujian di Parakarakan Al-Hikmah. 3 bulan, ini bulan keempat, alhamdulillah sudah selesai surat Al-Fajr dari An-Nas sampai 1,5 juz. 3 orang sudah lunas, sudah tuntas 1 juz di 4 bulan. Nah, tapi Bu, awalnya susah sulit, tapi ketika dimulai langkahkan kaki, bisa sampai tujuan. Payah Bu memelokan lidah-lidah nak pandai mengaji, payah Bu. Tapi ketika kejujuran, kesungguhan, sesuatu kita mulai dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah, pasti kasih. Wa atakum min kulli masaltumuhu, kata Allah. Aku datangkan apa yang kau minta. Nih, kata Allah, aku kasih. Pelajaran itu Bu ya. Apa tadi ihdinas siratal mustaqim tadi? Kita sedang berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar Allah pandu, bimbing, arahkan jalan hidup kita menuju jalan yang diinginkan Allah. Itu ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah perkenankan, Allah izinkan, Allah karuniakan pada kita, hidup kita berada di atas siratal mustaqim, dan jadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang hidup kita penuh berkat. Amin ya rabbal alamin.